Baik, tiba waktunya saatnya kita akan mendengarkan kesaksian melalui narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Eva Monalisa. Beliau adalah seorang penyintas kanker payudara dan beliau sudah melewati perjuangan hidup, dan pada hari ini beliau akan menceritakan bagaimana perjalanannya sampai mengalami perubahan dalam hubungannya dengan Tuhan, dan sampai hari ini beliau dalam kondisi yang sehat. Dan saya waktunya persilakan Ibu Eva akan mulai menceritakan, silakan mulai kenalan dan menceritakan bagaimana kapan mulai divonis dan pengalaman perjalanan imannya bersama Tuhan. Ya, silakan Ibu Eva. Selamat sore buat kita semua. Puji Tuhan kepada Bapa yang Maha Baik. Syukur kita panjatkan kepadanya karena kita dapat berkumpul di dalam Zoom kesembuhan pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Eva Monalisa Beruperangin-angin. Saya tinggal di Kota Medan, tepatnya di Jalan Setiabudi, Tanjung Sari. Saya adalah ibu dari 3 putra yang masih duduk di bangku sekolah. Bapak anak-anak sudah meninggalkan kami 6 tahun, jalan 7 tahun yang lalu. Dia kembali kepada Bapa di surga. Saya bercerita bagaimana saya mengidap penyakit yang menurut saya sangat menakutkan. Sebenarnya iman saya sudah sempat remuk dan hancur di saat Bapak anak-anak pergi 6 tahun yang lalu. Saya sempat marah kepada Tuhan. Saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kamu ambil teman hidupku di saat anak-anakku masih TK? Saya sempat putus asa. Bisa dikatakan saya tidak percaya pada Tuhan pada saat itu. Saya marah. Saya ada hampir setahun tidak mau memuji Tuhan. Saya benar-benar hancur karena saya takut saya tidak bisa mendampingi anak-anak. Tapi karena kasih karunia Tuhan, berkat dari Tuhan, dan dukungan dari semua keluarga, saya bangkit perlahan. Mereka mengatakan semua itu adalah rencana Tuhan. Saya tata kembali hati saya lihat anak-anak saya kembali minta ampun kepada Tuhan atas apa yang sudah saya perkatakan, bahwa saya marah kepada Tuhan. Tapi pada saat itu saya bilang, Tuhan tuntun saya untuk mendampingi putra-putra saya. Saya percaya Tuhan akan menemani saya. Tapi setelah 6 tahun berlalu, tepatnya November 2022, saya mengidap penyakit kanker payudara stadium 2B. Pada saat itu saya nggak tahu bahwa itu adalah kanker. Itu pun saya tahu karena ada benjolan di sebelah kanan. Saat saya raba, kok ada benjolan. Saya berpikir itu hanya angin. Anginnya ini saya biarkan begitu saja sampai 2 minggu berlalu. Tiba-tiba ada kemalangan di tengah-tengah keluarga. Adik saya yang nomor 3 mengalami kemalangan, suaminya dipanggil oleh Tuhan. Jadi setelah dikubur adik ipar saya bawa adik saya ke Medan. Ayo kita ke Medan, tinggal di rumah. Tapi karena dia selalu menangis, saya ketakutan, saya cemas, dia selalu menangis. Saya marah, kamu kenapa menangis? Yang pergi nggak mungkin kembali, sudahlah, lihat saya saja bisa bangkit, bangkitlah untuk anak-anak. Tapi dia tidak mau. Saat itu saya bilang, kamu nangis terus, saya sakit loh. Gitu. Terus dia bilang, kakak sakit apa? Dia tiba-tiba duduk, kakak sakit apa? Ada benjolan di payudara sebelah kanan. Tapi nggak sakit sih, saya bilang seperti itu. Jadi karena ketakutan adik itu bilang, ayolah kita berobat kak. Pada saat itu malam hari, ya udah kamu jangan menangis, besok kita berobat.
jangan lagi menangis, kita besarkan saja anak-anak ini seperti itu. Setelah itu besoknya kami pergi ke salah satu rumah sakit di Medan, rumah sakit Adam Malik, berjumpa dengan salah satu dokter di sana. Dia mengatakan, sakit apa Bu? Oh, ada benjolan di sebelah kanan dokter, saya mau check up. Saya belum berpikir bahwa itu sakit, sakit itu kanker gitu. Nah, saya hanya berpikir angin gitu, enggaknya nanti hilangnya itu seperti itu. Lalu dokter itu bilang, ibu punya BPJS. Nah, saya bilang punya, tapi saya nggak mau pakai BPJS, biarlah pakai umum. Sekalian check up toh umur sudah 45 ke atas. Gitu. Terus dokter itu bilang, jangan ibu, pulanglah ambil BPJS-nya. Biarlah kalau memang pakai saja BPJS-nya, uang itu simpan untuk anak-anak. Begitu dokter itu berkata. Nah, untuk mengalihkan perhatian adik saya bawa adik saya tadi. Ayolah kita urus BPJS-nya. Nah, kami urus BPJS karena kebetulan BPJS mati setelah bapak anak-anak meninggal. Kami aktifkan kembali ada beberapa hari, ada 3 hari. Setelah itu kembali kami dirujuk ke USU. Di sana saya biopsi, biopsi nginap 1 hari, masuk ke ruang operasi. Hasilnya seminggu kemudian dikatakan bahwa saya mengidap kanker payudara. Saya kesal sama dokter itu. Ini dokter ini kok pandai-pandai yang sakit tidak kok dikatakanlah kanker itu yang saya bilang. Saya tidak percaya sama dokter itu. Nggak mungkin gitu. Saya nggak mungkin sakit kanker itu, kanker payudara begitu. Akhirnya dengan saran tetangga, saudara-saudara, saya kembali pilih dokter yang lain. Itulah yang menangani saya sampai hari ini, Dokter Damanik. Saya pergi ke kliniknya di Teladan, saya berobat di sana. Nah, saya bilang sama dokter itu, dokter, ada benjolan di payudara sebelah kanan, tapi tidak sakit. Saya sudah periksa ke USU. Nah, dokter itu bilang, mana hasilnya Bu? Saya bilang, jangan dokter lihat hasil USU, saya nggak mau. Dokter harus periksa sendiri, apapun yang dokter lakukan, mau itu pemeriksaan apapun itu. Pokoknya hasilnya dokter sendiri. Dokter itu bilang, baik. Dia kembali biopsi saya, walaupun tidak seperti di USU waktu di opname, dia hanya sedot cairan saja. Nah, lalu setelah hasilnya keluar 2 jam kemudian dia bilang, ibu mengidap kanker payudara dan harus dioperasi dan ibu harus kemo. Pada saat itu rasanya saya nggak punya kekuatan. Saya nggak percaya, saya kembali marah, saya menangis di depan dokter itu. Nggak mungkin. Itu yang saya katakan, nggak mungkin dokter. Yang mendampingi saya pada saat itu, karena keluarga semua jauh, mama udah tua sama papa, saudara ipar udah jauh-jauh semua, yang menemani saya hanyalah tetangga. Tetangga itulah yang mendampingi saya, menguatkan. Kamu harus semangat. Saya bilang, hancurlah saya. Itu yang saya katakan, hancurlah saya. Anak-anak pasti akan yatim piatu. Karena yang di dalam benak saya, orang yang kemo pasti pergi. Itu yang saya, di dalam otak saya tidak akan sanggup mendampingi anak-anak sampai berhasil, sampai dewasa. Saya pulang ke rumah, dokter mengatakan, pada saat itu waktu saya hanya 2 minggu harus dioperasi. Sedangkan kalau menunggu BPJS yang dari USU harus 2 bulan kemudian. Saya berpikir, Tuhan beri saya keputusan, saya berunding dengan keluarga, kami angkat payudara sebelah kanan operasi oleh dokter itu di salah satu rumah sakit di Medan, Rumah Sakit Elizabeth, diangkat dengan umum. Puji Tuhan, setelah terangkat, tanggal 25, 25 masuk rumah sakit, 26 operasi. Dokter datang visit. Ibu Eva paling sehat, paling kuat. Harus semangat, kata dokter. Dia terbayang bagaimana saya mengerang, menangis di waktu praktek dia. Nah, terus harus kuat. Iya dokter, saya kuat. Kalau kuat, nanti 2 hari lagi kita bisa pulang. Tiba-tiba saat udah harus pulang, tiba-tiba saya drop. Nggak tahu kenapa, pas saat ganti perban, saya lemas, saya nggak sadar sama sekali.
Sampai hari ini saya nggak percaya itu terjadi. Saya merasa saya berada di tempat yang sangat jauh. Saya menjerit pada saat itu, anak saya yang memang kebetulan di Sibolga datang mendampingi saya bilang, namanya Farel, Abang Farel, panggil Bapak Uda, jangan tinggalkan kita. Tapi suara itu jauh sekali. Menurut saya itu jauh sekali. Anak saya bilang, saya dengar mama bilang, saya bilang kok mama kami di sini. Itu yang Farel sampaikan. Tapi setelah diperiksa semua, saya sadar setengah jam kemudian ada perawat, ada beberapa dokter di situ. Pena saya, urat ini tidak lagi bisa diambil, jadi sudah di arteri. HB saya rendah, jadi saya harus langsung transfusi. Saya transfusi 2 kantong langsung dari saudara sendiri, tidak dari VMI, karena perawat bilang harus keluarga langsung gitu. Jadi saya transfusi, setelah saya transfusi, puji Tuhan berlalu, tapi dengan ketakutan saya selalu bilang, Tuhan temani saya. Saya tidak kuat menjalani ini, tapi saya percaya kalau Tuhan tidak tinggalkan saya pasti bisa melaluinya. Berlalu 10 hari saya opname, operasi pertama, saya boleh pulang. Tapi saya adalah ibu tunggal bagi anak-anak, orang tua tunggal bagi anak-anak saya. Nah, pulang dari rumah sakit, saya harus mengantar anak saya ke sekolah di Es Parman dengan drain masih di badan saya, drain darah kotor itu masih di situ. Saya pergi naik motor, tetangga semua bilang, sudahlah jangan seperti itu, jaga kesehatanmu. Tapi bagi saya sembuh, anak-anak juga harus, karena saya hidup untuk anak-anak begitu. Jadi saya tidak peduli, saya selipkan saja kantong darah kotor itu, saya pergi naik motor bawa anak saya setiap pagi. Tapi akibatnya sama saya, karena kenakalan saya tidak mendengarkan arahan dokter, saya harus kembali sebulan kemudian. Drain itu nggak kering, dokter bilang harus kembali operasi. Karena belum waktunya saya sudah bilang, copot saja dokter. Terganggu, saya nggak bisa mengantar-ngantar anak saya. Bawa-bawa selang-selang itu, copot saja. Belum bisa dokter. Dia bilang, nggak mau, udahlah nggak sakit kok. Dokter itu dengan mungkin, ya biar saya nyaman, dibukanya lah drain itu. Seminggu kemudian, bengkaklah di bawah ketiak ini. Bengkak. Jadi saya konsul dokter, bengkaklah ini di bawah ketiak. Nah, dokternya bilang, makanya jangan bandel. Kamu diperiksa lagi, disedot lagi banyak cairan. Kamu harus kembali masuk ke ruang operasi. Jadi dalam bulan 1 operasi pertama, bulan 2 operasi kembali. Saya kembali masuk ruang operasi, hanya tetap yang mendampingi saya kakak tetangga saya itu, karena keluarga tetap jauh. Paling anak yang dia sama menemani sekali-sekali itu saja. Nah, tapi saya tidak pernah takut. Saya yakin. Kembali masuk ruang operasi, saya bilang, kakak, saya bilang sama penjaga itu, jangan takut ya. Kalaupun ada apa-apa sama saya, kita pasti sembuh. Dia bilang, saya nggak takut, kamu yang harus kuat. Kembali saya masuk ruang operasi, sehat. Nah, puji Tuhan 3 minggu kemudian kering. Tetap ada selangnya tapi kering. Sudah kering, dokter bilang, saya konsul kembali, dokternya mengatakan saya harus kemo. Saya bilang, bisa nggak kemo dokter? Dokternya bilang, harus kemo. Kemonya 6 kali. Nah, oke, saya persiapkan diri, saya kemo. Kemo pertama, saya coba semangat, tapi intinya saya tidak pernah putus dengan Tuhan. Tuhan, temani saya. Saya takut. Memang saya katakan pada Tuhan, Tuhan saya takut tidak sanggup menjalani ini. Tapi Tuhan temani saya. Itu yang selalu di dalam saya doakan. Nah, kemo pertama saya jalani, pulang kemo, 3 hari kemudian keluar efek kemo, mual, muntah segalanya. Setelah itu tiba-tiba drop. Hari ke-6 saya drop. Saya nggak tahu apa-apa, saya sudah dilarikan ke rumah sakit.
HB saya kembali turun, saya kembali transfusi darah. Pulang dari itu, kemo kedua, berjalan ketiga. Tapi setiap kemo, mesin pengontrol kemo itu selalu berhenti di detik 20. Pasti selalu istirahat, karena jantung saya seperti berhenti begitu. Tapi saya selalu menjerit sama perawat itu, suster, sesak gitu. Jadi berhenti sebentar. Sampai akhirnya kemo keempat, walaupun dengan begitu banyak, kemo ketiga saya ketemu Elista, salah satu teman yang udah menurut saya saudara saya sendiri. Dia mengatakan pada saat itu dia lagi drop. Dia bilang dia mau didoakan sama tim SPOS. Dia bilang, kakak mau didoakan, kata Elista. Karena menurut saya kekuatan saya pada saat itu berdoa, saya langsung bilang, mau. Terus entah bagaimana pulang dari kemo itu, datanglah Ibu Lani, WA saya temannya Elista. Saya langsung semangat. Saya semangat, iya Bu, mau didoakan? Saya bilang saya mau didoakan. Jadi mulai dari kemo keempat sampai kemo ke-6, setiap minggu, setiap keluhan saya ada, saya selalu didampingi oleh tim doa dari SPOS, dan apapun keluhan saya, pasti semangat itu ada. Setelah berdoa, pasti selalu ada. Di saat saya lemas, tiba-tiba, ayo kita berdoa. Saya bilang, iya berdoa. Apa yang dikeluhkan, saya sampaikan. Ini keluhan saya. Di saat berdoa itu saya merasakan benar-benar saya dijamah sama Tuhan. Mual itu hilang. Tadinya keringat yang bercucuran bagaimana, entah bagaimana, lemas. Tiba-tiba seperti terangkat. Sampai kemo ke-5, saya bilang sama dokter, dokter, sepertinya badan ini semua sudah penuh dengan obat kemo. Saya sudah tidak kuat. Bagaimana kalau tidak usah kemo ke-6? Dokternya bilang, jangan. Karena sudah kamu lalui 5 kali. 5 kali saja kamu kuat. Apa yang kau buat? 1-5 itulah buat untuk menghadapi kemo. Itu yang dokter itu sampaikan. Jadi saya bilang, saya hanya berdoa dan berserah. Ya udah berdoa dan berserah saja. Saya kembali lakukan itu, berlalulah kemo saya 1-6. Setelah selesai kemo ke-6, saya konsul kembali, dokter bilang, Ibu Eva, kamu harus sinar. Sinarnya 30 kali. Saya bilang, apakah harus sinar? Sakit kali loh dok. Tapi dokter itu bilang, tidak, jauh lebih sakit kemo daripada sinar. Sinarlah, sayang, biar sembuh. Itu yang dikatakan dokter itu. Tapi saya bilang, saya kembali berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya kuatkan saya, siapkan saya untuk menjalani sinar. Terakhir saya harus sinar tiap hari, pergi sinar, kecuali Sabtu dan Minggu. Dijanjikan 30 kali. Tapi puji Tuhan, 25 kali saya dibilang, sudah cukup oleh dokter bagian terapi sinar. Jadi saya kembali ke dokter Damanik, saya bilang, dokter, saya sudah selesai sinar, tidak jadi 30, hanya 25 kali. Dokter itu bilang, ya sudah. Sekarang hatimu harus gembira, berdoalah, mudah-mudahan sel kanker itu sudah sembuh, sudah hilang dari dirimu. Itulah yang disampaikan dokter itu. Jadi saya berobat kembali 3 bulan kemudian saya konsul kembali sama dokter itu sampai sekarang. Itulah kesaksian saya. Saya merasakan makin berat beban yang saya pikul, tapi kalau Tuhan berkehendak, kita pasti kuat. Itu saja. Terima kasih. Oke. Oh, luar biasa kesaksiannya Ibu Eva. Dan saya ingin menanyakan Bu Eva, perubahan apa yang Ibu alami dalam perjalanannya untuk saat ini, khususnya hubungannya dengan Tuhan? Apa yang berubah?
Sebenarnya yang berubah pada saat ini, saya makin ingin dekat dengan Tuhan. Saya rindu. Saya selalu merindukan. Saya selalu, kalau dikatakan, ayo berdoa, saya selalu ingin berdoa. Saya selalu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu. Perubahannya, semua perjuangan kehidupannya ternyata membuahkan hasil ya, dan menjadi merindukan lebih dekat lagi ya, seperti kerinduan hati Bapak juga terhadap anak-anaknya ya. Oke, baik, kesaksiannya sudah sangat memberkati kita, dan closing statement-nya apa yang ingin Ibu Eva sampaikan buat setiap kita yang ada di dalam ruang Zoom ini yang mungkin masih berjuang dengan perjuangan mereka untuk mengalami kesembuhan. Silakan Ibu Eva boleh sampaikan sesuatu kepada mereka. Baik, sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua, karena setiap pribadi yang diciptakan sama Tuhan yang masih ada, yang kita masih hidup ini, semua punya cobaan masing-masing. Tidak hanya dengan keadaan sakit, apapun itu, seperti Eva sendiri, Eva kehilangan teman hidup, kadang-kadang ekonomi yang naik turun, apalagi saat ini penyakit tidak hanya satu yang datang cobaan itu, tapi selagi kita percaya, kita berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Selagi kita panggil, Bapa bantu aku, Bapa kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu saja sih. Jadi bagi kita semua, apapun pergumulan hidup kita pada saat ini, jangan putus asa, jangan menyerah. Percayalah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Itu saja. Amin, amin. Oke, ya terima kasih Bu Eva buat kesaksiannya. Izinkan saya untuk doa ya buat Ibu Eva. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesaksian yang sudah boleh kami dengarkan, betapa Engkau mengasihi buat Ibu Eva dan juga buat anak-anak dalam setiap perjalanan imannya. Tuhan menyertai sampai akhirnya dia boleh menemukan Kau secara pribadi untuk membawa perubahan, yaitu kerinduan untuk selalu dekat dengan Kau. Biar terus Tuhan, untuk pertumbuhan rohaninya, biar terus Roh Kudus melawat dan menjamah kehidupannya, dan jadikan hidupnya untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Melalui kesaksian apa yang dialami, dia boleh bagikan, dia boleh ceritakan kepada banyak orang. Untuk banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan boleh terjadi. Kami juga memberkati untuk ketiga anak-anaknya dalam masa sekolahnya, studinya. Kami mintakan mohon perlindungan turun bagi anak-anak, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang memberikan hikmat, kecerdasan, budi bagi mereka untuk menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.